Lalu Allah mengatakan, irfa' ra'sa wasal tuqa washfa' tushaffa. Angkat kepalamu, silahkan kau minta, dan kau berikan syafaat, akan diterima syafaat. Apa kata Nabi SAW? Fa'arfa'u ra'si, lalu aku mengangkat kepalaku, fa'aqulu ummati ya Rabbi, ummati ya Rabbi, lalu aku mengatakan umatku ya Allah, umatku wahai Rabb. Alhamdulillah alladzi ahyana bi'ini, masih menghidupkan kita, tapi kelak kita akan kembali kepada Allah Jalla Jalaluhu. Jamaah, seorang muslim hidup dengan senantiasa mengingat kematian. Kau lihat sebelum tidur apa yang kau baca. Kau lihat ketika kau bangun apa yang kau baca. Sehingga perjalanan hidup seorang muslim senantiasa terkontrol bahwa suatu saat dia akan meninggalkan dunia dan isinya. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat-Mu, salam, berkah dan nikmat-Mu senantiasa Kau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk manusia terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi, untuk manusia termulia yang Allah utus untuk menyelamatkan umat manusia, baginda Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi, yang terutama untuk Abu Bakar As-Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Utsman bin Affan, dan untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah. Subhanallah, pagi hari ini Allah mengumpulkan kita bersama di tempat ini, di rumah Allah. Kalau tadi Pak Wali Kota menyebutkan orang-orang yang kumpul di masjid adalah orang-orang yang istimewa, betul. Khususnya di waktu subuh dan isya. Di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak sedikit orang-orang munafikin yang bermakmum kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka sholat di Masjid Nabawi, yang menjadi imamnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, dan ada Ali bin Abi Thalib. Dan ternyata di barisan mereka ada orang-orang munafikin. Tapi sholat subuh berbeda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, athqalus salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat buat orang munafik. Orang munafik itu berangkat ke masjid, nggak sholat di rumahnya. Mereka berangkat ke masjid, tapi berat buat mereka untuk sholat di masjid. Yang paling berat buat mereka sholat ke masjid adalah sholat isya dan sholat subuh. Makanya kadangkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habis sholat subuh di Masjid Nabawi, beliau bertanya, asyahidun fulan, asyahidun fulan, fulan ikut gak sholat berjamaah? Fulan ikut gak sholat berjamaah? Kenapa Nabi bertanya sallallahu alaihi wasallam? Ketika sholat subuh nggak ada lampunya, gelap gulita. Sedangkan orang-orang munafikin, mereka sholat untuk apa? Untuk Allah? Lah.
Allah mengatakan idza qamu ila salati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkurunallah illa qalila. Mereka salat hanya riya. Salat subuh susah mau riya. Sekarang aja kalau kita keluar dari rumah salat subuh nggak ada manusia. Tidak ada yang bisa memujimu. Fulan masya Allah ke masjid, fulan masya Allah ke masjid. Nggak ada ketika waktu subuh. Tapi Allah menjadikan kita bisa ke masjid waktu subuh ini. Maka ana ingatkan kepada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, basyiril masyaina fi dhulumati ilal masajid bin nuri tam yaumal qiyamah. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan menuju masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat kelak. Semoga kita mendapatkan cahaya dari Allah tatkala Allah bagi-bagi cahaya di padang mahsyar nanti. Jamaah rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan mengkaji tentang perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Kenapa? Karena tidak sedikit generasi umat Islam yang tidak lagi menghargai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak kenal dengan Nabi alaihi salatu wassalam kecuali namanya, yang tidak mau mengikuti alaihi salatu wassalam dalam menegakkan sunnah-sunnah. Ketahuilah jemaah bahwa Allah Jalla Jalaluh telah memberikan sifat yang mulia buat Nabi alaihi salatu wassalam di sebuah ayat yang sering kita baca di surat Taubah ayat 28. Allah menceritakan tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Antum kalau dengar nama Nabi atau Rasul, maka jangan diem doang. Lisanmu terus mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi salatu wassalam. InsyaAllah engkau akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Allah mengatakan di surat Taubah ayat 28, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian Rasul, sebuah utusan dari diri kalian sendiri, bukan dari kampung lain, bukan dari bangsa lain, dari diri kalian sendiri. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Azizun alaihi ma anittum. Nabi itu nggak tahan, beliau tidak kuat kalau melihat umatnya susah. Beliau nggak tahan. Antum lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam berjuang untuk kita ketika diwajibkan kepada kita 50 kali sholat. Beliau bolak-balik minta sama Allah. Setelah dapat masukan dari Nabi Musa alaihissalam, beliau diturunin 5. Beliau balik lagi. Buat siapa? Buat kita jemaah. Beliau nggak tahan menyusahkan umat sallallahu alaihi wasallam. Maka seringkali Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati. Andai kata aku tidak takut memberatkan umatku. Bayangkan, Nabi itu tidak sholat tarawih berjamaah. Buat siapa? Buat kita. Beliau pernah 3 malam sholat tarawih. Setelah itu berhenti. Para sahabat udah kumpul di Masjid Nabawi. Dilempar kerikil pintu rumah Nabi supaya Nabi bangun memimpin sholat tarawih bersama mereka. Nabi tidak keluar kecuali di waktu subuh sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan, apa yang kalian lakukan tadi malam aku tahu, tapi aku sengaja tidak keluar. Aku sengaja tidak keluar. Kenapa? Makhafat an tufrada. Aku takut sholat malam diwajibkan atas kalian.
Beliau meninggalkan itu karena cinta kepada kita sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam ma khuyira bainal amrayn illa ikhtara aisarahum ma lam yakun ithman. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dikasih dua pilihan oleh Allah kecuali beliau memilih yang paling ringan. Kecuali itu dosa, beliau milih yang paling ringan. Buat siapa? Buat kita alaihi salatu wassalam. Beliau mendoakan pemimpin-pemimpin kita. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihi fashquq alaihi. Ya Allah, siapa saja orang yang menjadi pemimpin di antara umatku, yang ngurusin urusan umatku, lalu dia mempersulitnya, maka persulit hidup dia ya Allah. Beliau doa buat kita SAW. Wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihi ya Allah. Dan siapa yang ngurusin urusan umatku lalu dia berlemah lembut dengan umatku, maka kau kasihi dia ya Allah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pantas untuk mengkaji tentang hidup beliau, perjuangan Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau kau cinta sama Nabi alaihi salatu wassalam, jamaah, antum pernah enggak rindu untuk berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wassalam? Walaupun melihatnya dalam mimpi. Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, man ra'ani faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Barang siapa yang mimpi melihat aku, maka itu aku yang dia lihat. Karena setan tidak bisa berwujud seperti aku, asalkan yang kau lihat memang sesuai dengan kriteria yang disebutkan oleh para sahabat tentang Nabi alaihi salatu wassalam. Kau bermimpi melihat seorang dengan baju putih, jenggotnya putih, dengan surban putih, itu bukan Nabi. Karena Nabi jenggotnya hitam, tidak putih SAW. Nah, sampai meninggal Nabi SAW hanya ada beberapa helai yang putih. Maka seorang yang bermimpi dengan Nabi SAW hendaklah menanyakannya kepada para ulama. Tanya, ana melihat seperti ini, seperti ini, dan dalam mimpiku diceritakan inilah Nabi SAW. Kalau sifatnya sesuai, maka itu Nabi SAW. Nabi kita SAW ingin melihat kita, ingin melihat wajah antum semua yang hadir di sini, ingin melihat wajah umat Islam di dunia ini. Suatu hari Anas bin Malik menceritakan bahwa Nabi SAW berangkat ke kuburan Baqi, tempat banyak sahabat dimakamkan. Lalu beliau berkata kepada para sahabatnya, wadidtu anna ra'ayna ikhwanana atau anni ra'aitu ikhwan. Aku ingin saat ini sudah melihat saudara-saudaraku. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, awalasna ikhwanaka? Apakah kami ini bukan saudaramu sehingga engkau ingin berjumpa dengan saudara-saudaramu? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Antum ashabi. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Walakinna ikhwani alladzina amanu bi wa lam yarawni. Saudara-saudaraku adalah mereka yang beriman kepadaku dan mereka belum melihatku. Maka siapa? Kita. Tapi apakah kerinduan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersambut dengan kerinduan kita? Atau kita hanya memikirkan kehidupan dunia belaka? Jamaah rahimakumullah, Aisyah radhiyallahu taala anha pada suatu hari melihat Nabi lagi bahagia.
Maka dia mendatangi Rasul SAW. Nih, bagi para istri, kalau mau minta-minta sama suaminya, lihat dulu kondisi suaminya. Kalau suaminya pulang bermurung durja, jangan minta-minta. Yang ada berantem. Tapi ketika suaminya pulang tersenyum bahagia, oh masya Allah, kayaknya baru dapat rezeki. Kau minta dikasih, masya Allah. Aisyah radhiyallahu taala anha melihat ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam thayyiban nafs, jiwanya lagi bahagia. Maka dia datang mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullaha li. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku minta kau berdoa buat aku. Faqal, maka Nabi langsung berdoa buat Aisyah. Belum mengatakan Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampuni buat Aisyah dosa-dosa dia yang lalu dan dosa-dosa dia yang akan datang, dan ampuni dosa-dosa dia yang dia sembunyikan dan dosa-dosa dia yang dia terangkan. Fadhahtu, kata Aisyah, aku ketawa dengan doa Nabi alaihissalatu wassalam, hatta saqata ra'suha fi hijriha, sampai Aisyah tuh kepalanya sampai ke perut atau ke pangkuannya, dari geli dia dengan doa Nabi alaihissalatu wassalam. Lalu Nabi mengatakan kepada Aisyah, ayasurruki du'ai, kau seneng gak sama doaku? Apa kata Aisyah? Faqalat wa mali la yasurruni du'a'u, gimana aku tidak bahagia dengan doamu wahai Nabi alaihi salatu wassalam? Faqala sallallahu alaihi wasallam, wallahi innaha la da'wati li ummati fi kulli salah. Demi Allah, itulah doaku buat umatku setiap sholat. Bayangkan jemaah, Nabi tidak pernah lupa sama kita. Terus beliau mendoakan kita. Dan Nabi tidak minta banyak kepada kita. Beliau hanya minta kepada kita untuk taat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisalkan antara cintanya dia kepada kita. Belum memisalkan dengan orang yang sedang bikin api unggun. Dia bikin perapian untuk menghangatkan diri. Kemudian datang serangga-serangga, ketika ada cahaya dia datang. Dan cahaya itu api. Ketika serangga itu datang, dia mati karena terbakar di sana. Kata Rasul SAW, wa ana akhidun bihujazikum anillah, aku pegangin pinggang-pinggang kalian supaya kalian gak masuk neraka. Wa antum taqahhamunani fiha, tapi kalian maksa untuk masuk ke sana. Sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, suatu saat nanti di padang mahsyar, ketika seluruh umat manusia berada dalam kesulitan, mereka berharap kepada Allah agar Allah menyelesaikan sidang di antara mereka, sehingga setiap manusia tahu yang masuk surga atau yang masuk neraka. Karena masa penantian adalah masa yang paling menakutkan buat mereka. Mereka mencari syafaat. Antum bisa bayangin berapa miliar umat manusia yang ada di padang mahsyar. Sekarang aja penduduk bumi berapa miliar? 7. Bagaimana kelak dikumpulkan dari Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir, plus bangsa jin, mereka dikumpulkan. Mereka datang mencari syafaat ke setiap nabi. Datang ke Nabi Adam, mereka angkat tangan. Rombongan manusia datang kepada Nabi Nuh, mereka angkat tangan. Datang kepada Nabi Musa, angkat tangan. Datang kepada Nabi Isa alaihissalam, mereka angkat tangan. Kemudian mereka datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengatakan, ana laha,
aku yang punya syafaat ini, kata Nabi SAW. Lalu beliau sujud di bawah arsy Allah, dan beliau memuji Allah dengan pujian yang kata Nabi SAW, aku hari ini nggak tahu pujian itu, nanti Allah akan ajari aku pujian itu buat Allah. Lalu Allah mengatakan, irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa. Angkat kepalamu, silahkan kau minta dan kau berikan syafaat, akan diterima syafaat. Apa kata Nabi SAW? Fa'arfa'u ra'si, lalu aku mengangkat kepalaku, fa'aqulu ummati ya Rabbi, ummati ya Rabbi, lalu aku mengatakan umatku ya Allah, umatku wahai Rabb. Lalu Allah mengatakan, ya Muhammad, adkhil min ummatika man la hisaba alaihim minal babil ayman min abwabil jannah. Muhammad, silahkan kau masukkan dari umatmu yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, dari bab yang paling kanan dari surga Allah Jalla Jalaluhu. Wa hum syuraka'un nas fima siwa dzalik minal abwab. Selainnya pintu surga itu 8. Satu pintu itu khusus buat umat Nabi Muhammad SAW yang tanpa hisab, tanpa azab. Sisanya mereka bergabung dengan umat manusia lainnya. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW memiliki satu doa mustajab yang itu diberikan oleh Allah kepada semua nabi. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi memiliki satu doa yang mustajab. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Semua nabi sudah mensegerakan doa mereka di dunia. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati. Adapun doaku itu aku sembunyikan. Aku tidak mau baca tuh doa di dunia, tapi aku akan minta nanti di akhirat buat umatku yaumal qiyamah. Fahiya na'ilatun insyaallah. Kata Nabi, insyaallah orang-orang akan mendapatkan syafaat itu pada hari kiamat. Man mata min ummati la yusyrik billahi syai'an. Rawahul Bukhari. Orang-orang yang akan mendapatkan syafaatku adalah mereka yang mati tidak melakukan kesyirikan sedikit pun kepada Allah Jalla Jalaluhu. Jamaah rahimakumullah, beliau pernah menangis untuk kita sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu bercerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, firman Allah di surat Ibrahim ayat 36 yang merupakan ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala itu menyesatkan banyak dari manusia. Faman tabi'ani fa innahu minni. Barang siapa yang mengikuti aku maka dia termasuk dari aku. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku maka sesungguhnya engkau maha pengampun dan maha pengasih. Wa qala Isa alaihissalam, dan membaca ucapan Nabi Isa alaihissalam, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, kalau engkau mengazab mereka, sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu ya Allah. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tapi kalau engkau mengampuni mereka, maka engkau sesungguhnya adalah maha perkasa dan maha bijaksana ya Allah. Farafa'a yadayhi. Lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya. Beliau mengatakan, Allahumma ummati ummati wa baka. Beliau mengatakan, ya Allah umatku ya Allah, ya Allah umatku ya Allah. Lalu beliau menangis
Faqala Allah azza wa jalla, ya Jibril, idhab ila Muhammad. Lalu Allah berfirman mengatakan kepada Jibril, wahai Jibril, kau berangkat, kau pergi menuju Muhammad. Wa rabbuka a'lam, dan Rabbmu lebih tahu tentang apa yang terjadi sebenarnya. Fasalhu ma yubki, kau datang tanyakan kepada dia, kenapa kau menangis? Fa'atahu Jibril alaihi salatu wassalam. Jibril datang lalu bertanya, kenapa kau menangis? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Allahumma ummati ummati. Itu yang aku katakan, aku khawatir dengan umatku nanti. Lalu Jibril balik menyampaikan kepada Allah Jalla Jalaluh tentang apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad, dan Allah tahu sebenarnya. Tapi Allah ingin menggambarkan bagaimana kecintaan Nabi kita kepada kita. Lalu Allah mengirim Jibril mengatakan, ya Jibril, idhab ila Muhammad, kau berangkat kepada Nabi Muhammad SAW. Faqul, katakan kepada dia, inna sanurdika fi ummatik wala nasuka. Kami akan membuatmu senang dalam urusan umat, kau nggak akan susah masalah umat. Allah mengatakan, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ada sebuah riwayat dari Ibnu Abbas yang dia mengatakan bahwa Nabi SAW, kalau Allah akan membuatnya ridha, maka beliau tidak akan ridha ada satu umatnya di neraka. Sallallahu alaihi wasallam. Wallahi jamaah, Nabi tidak akan ridha kalau ada satu umatnya di neraka. Siapa yang akan mendapatkan syafaatnya? Yang mati la yusyrik billahi syai'. Jamaah rahimakumullah, perjalanan hidup Nabi kita alaihi salatu wassalam penuh dengan cobaan untuk kita. Kalau ada di antara kalian, di antara kita yang merasa cobaannya berat, maka ingat, cobaan yang kau terima tidak ada apa-apanya. Kau tahu asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Kata Nabi kita alaihi salatu wasallam, orang yang paling besar balaknya adalah para nabi. Dan kau tahu Nabi kita adalah sayyidul anbiya wal mursalin. Nabi kita adalah yang paling mulia di antara para nabi. Maka cobaan buat Nabi kita paling lengkap sejak beliau di perut ibunya sallallahu alaihi wasallam. Beliau keluar, beliau tumbuh besar, beliau hidup miskin. Wallah, beliau hidup miskin. Bagaimana beliau mengembala kambing sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau berdagang membawa dagangannya Khadijah radhiyallahu taala anha. Bagaimana perjalanan beliau ketika beliau menikah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana penduduk Mekah mengeluh-elukan Nabi SAW. Selama 40 tahun penduduk Mekah tahu siapa Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi kau tahu, setelah beliau mengatakan inni nadhirun baina yaday adzabin syadid, ketika beliau mengumumkan kepada kaumnya kalau dia adalah seorang nabi, maka kau lihat apa yang didapat oleh Nabi kita alaihi salatu wasallam. Kalau ada di antara kita yang dicela oleh masyarakat, dikatakan orang gila, orang sesat, dukun, Nabi kita alaihi salatu wasallam dikatakan sahir, kahin, majnun. Beliau dikatakan orang gila. Bayangkan sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir mengatakan, ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Wahai yang diturunkan kepadanya Al-Quran, kau tuh gila. Sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya ucapan, ujaran kebencian ditebarkan dan permusuhan disebarkan oleh mereka, tapi fisik beliau pun disakiti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dicekik jamaah.
alaihi salatu wassalam. Sampai Abu Bakar datang membelanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ketika itu sedang sujud di depan Ka'bah, datang Uqbah bin Abi Mu'aid membawa ari-ari onta, kemudian diletakkan di punggung Nabi yang sedang sujud sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir ketawa-ketawa melihat kejadian itu sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antara kita yang pernah merasakan seperti itu? Allah mengatakan kepada nabinya, wasbir wama sabruka illa billah. Sabar kau, dan kesabaranmu itu hanya dengan kembali kepada Allah Jalla Jalaluhu. Allah mengatakan fa'budhu wastabir li ibadati. Kau sembah Allah terus, jangan pernah putus asa. Wastabir li ibadati, dan kau sabar terus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kalau kau disakitin oleh orang jauh, maka insya Allah tidak terlalu parah. Tapi kalau yang menyakiti kau adalah pamanmu sendiri, kalau yang menyakitimu adalah tetanggamu sendiri, temanmu sendiri, orang-orang yang dekat dengan engkau, subhanallah, maka rasa sakit itu akan pedih di dalam hati. Dan Nabi merasakan tersebut. Lalu Allah mengatakan kepada nabinya, wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Kau sabar menghadapi ucapan-ucapan mereka, ucapan pamannya sendiri, ucapan sepupunya sendiri. Bagaimana anak Abu Lahab menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anaknya Abu Lahab itu dinikahkan dengan putri Nabi alaihi salatu wasallam. Diceraikan, disakiti putri Nabi alaihi salatu wasallam. Maka para ulama mengatakan wa dzulmu dzawil qurba ashaddu madadatan 'ala an-nafs min waqil husamil muhannati. Dan kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang yang mereka kerabat, subhanallah, itu lebih dahsyat daripada tebasan pedang dari India. Jamaah rahimakumullah, ketika meninggal paman Nabi, meninggal istrinya, Nabi ditolak oleh kaumnya, disakiti oleh mereka. Akhirnya Nabi berhijrah ke Taif. Apa yang terjadi di Taif? Kalau sekarang seorang ustadz berceramah, masya Allah, dibelikan tiket pesawat, dijemput, diletakkan di hotel yang mewah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah ke Taif, dilemparin batu jauh. Dan dikumpulkan orang-orang untuk mengusir Nabi alaihi salatu wasallam. Berdarah-darah kaki Nabi kita alaihi salatu wasallam hanya untuk menyampaikan agama Allah ini. Apa kita gak pantas yang hidup nikmat sekarang hanya untuk menjalankan syariatnya, hanya untuk menghidupkan sunnahnya? Berat. Akhirnya Nabi pulang dari Taif. Di tengah jalan Allah mengutus Jibril alaihissalatu wassalam. Dan itu peristiwa yang paling menyakitkan Nabi alaihissalatu wassalam. Jibril datang membawa malaikat penjaga gunung-gunung. Malaikat penjaga gunung itu mengatakan kepada Nabi alaihissalatu wassalam, setelah Nabi dipanggil oleh malaikat itu, ya Muhammad, dzalika fima syi'ta. Muhammad, terserah kamu, aku ini siap. In syi'ta an utbiqa alaihimul akhsyabain. Kalau kau mau, aku cabut dua gunung itu, aku timpakan kepada mereka. Kalau kau mau. Apa kata Nabi SAW? Kita lihat, Allah mengatakan bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu kasih sayangnya buat seluruh umat manusia. Beliau diutus rahmatan lil alamin. Tapi untuk orang beriman, kasih sayangnya lebih
Kita lihat bagaimana kasih sayang Nabi kepada orang-orang kafir yang mereka tidak beriman, yang mereka telah menyakiti Nabi SAW, menindas para sahabatnya. Ketika ditawarkan kepada Nabi SAW untuk menghancurkan dan membinasakan mereka, apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Bal arju ayyukhrijallah min aslabihim man ya'budullah wahdahu la yusyrik bihi syai'an. Enggak. Jangan dihancurkan mereka. Aku berharap kepada Allah menciptakan dari tulang-tulang sulbi mereka generasi yang bertauhid, menyembah Allah dan tidak berbuat syirik sedikit pun. Sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Tapi akhirnya Nabi hijrah, meninggalkan Mekah. Beliau diusir oleh kaum. Dan antum tahu bagaimana rasanya diusir dari kampung halaman. Ketika beliau keluar dari Mekah, beliau melihat dan memandang kota Mekah, mengatakan, wallahi inni la'alam annaki ahabbu biqa'illahi ilallah wa annaki ahabbu biladillahi ilayya. Demi Allah, aku tahu engkau adalah negeri yang paling dicintai Allah, dan engkau adalah tempat yang paling aku cintai. Laula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu minki. Andai kata pendudukmu tidak mengusirku, aku gak bakalan keluar dari kota Mekah. Beliau keluar dalam kondisi sembunyi-sembunyi. Beliau bersembunyi di gua Thaur selama 3 hari, tidur di dalam gua. Kita sekarang tidur di ranjang yang mewah, di rumah yang nyaman, makan segala menu. Rasulullah SAW tidur di dalam gua, jemaah, selama 3 hari demi menyampaikan Islam ini kepada kita sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dalam kondisi dikejar-kejar oleh orang-orang musyrikin alaihi salatu wassalam. Mereka datang sampai ke mulutku. Nabi alaihi salatu wassalam di gua yang kecil, jemaah. Yang kata Abu Bakar As-Siddiq, kalau orang-orang itu ngelihat kakinya kelihatan sama kita dalam gua. Allah Jalla Jalaluhu bisa memindah Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah dengan naik buraq, sebagaimana beliau naik buraq dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bisa. Tapi bagaimana Allah menguji Nabi kita alaihi salatu wassalam untuk memberikan pelajaran kepada umat bahwa kesuksesan itu membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Beliau mengatakan kepada Abu Bakar Siddiq, ma dhannuka bisnain Allahu thalithuhum. Bagaimana pendapatmu dengan 2 orang yang Allah menjadi ketiga buat mereka? La tahzan innallaha ma'ana. Setelah 3 hari beliau meninggalkan gua itu. Perjalanan naik onta. Kadangkala mereka yang berangkat umroh sekarang busnya rusak, AC-nya nggak hidup. Bagaimana mereka mengeluh panas? Bagaimana mereka mengeluh perjalanan jauh dari kota Madinah ke kota Mekah atau Mekah ke Madinah? Kau tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam hampir 14 hari kira-kira bersama sembunyi beliau di gua. Dari Mekah ke Madinah, panas terik naik onta. Dalam perjalanan dikejar-kejar oleh orang musyrik, dikejar oleh Suraqah bin Malik, tapi Allah selamatkan. Di tengah jalan kau lihat cintanya Abu Bakar As-Siddiq, karena ada kelompok, ada sekte, ada paham yang menyebar di negeri kita, yang mereka mencela para sahabat Nabi.
yang mereka mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq, mengkafirkan Umar bin Khattab. Padahal siapa yang mendampingi Nabi SAW ketika hijrah di masa-masa sulit? Itulah orang-orang sahabat yang sebenarnya. Ketika mendampingimu dalam kondisi kau sulit, itu, dan itu dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan bahwasanya Abu Bakar kadangkala di depan Nabi SAW naik ontanya, kadangkala di belakang Nabi SAW. Abu Bakar bin melihat sikap Abu Bakar, Rasulullah SAW bertanya, kenapa Abu Bakar? Ya Rasulullah, idza tadzakkartu talab, kalau aku ingat kau sedang dikejar-kejar, maka aku berada di belakangmu. Kalau aku ingat kau sedang diintai oleh musuh ditunggu, maka aku ke depan. Andai kata mereka melempar tombak, melempar panahnya, dhahri duna dhahrika wa sadri duna sadrika, maka punggungku sebelum punggungmu ya Rasulullah SAW, dadaku sebelum dadamu wahai Rasulullah SAW. Akhirnya mereka singgah. Ada sebuah batu yang ada naungan padang pasir, jamaah lihat. Ketika panas terik, tidak ada naungan, pohon-pohonnya kecil, ada batu yang besar di sana. Nabi istirahat bersama Abu Bakar. Akhirnya Nabi tidur. Abu Bakar menyiapkan, wallahi Nabi tidur di atas pasir, jamaah sallallahu alaihi wasallam. Pasirnya disiapkan sama Abu Bakar, Nabi tidur di sana. Akhirnya datang pengembala kambing dengan kambing. Dia datang mencari naungan juga. Abu Bakar bertanya, ada susu? Oh beliau, ada, kata pengembala. Akhirnya ambil batu yang dikasih air dulu supaya dingin batunya, kemudian diperas susu itu. Lalu Abu Bakar membawa susu itu kepada Nabi SAW. Dia tidak mau minum, sama dia haus seperti hausnya Rasul SAW. Dia bawa susu itu menghadap Nabi SAW. Nabi sedang tidur. Ketika sampai di hadapan Rasulullah SAW, Nabi terjaga dari tidurnya, lalu disodorkan itu susu. Abu Bakar mengatakan, fasyariban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta tawaitu atau hatta raditu. Lalu Nabi SAW meminum itu susu sampai aku yang kenyang, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar tidak minum, tapi kenapa dia merasa kenyang? Karena kekasihnya telah kenyang. Itulah cinta, jemaah. Akhirnya Rasulullah SAW sampai kota Madinah. Apakah selesai perjuangan beliau? Sampai kota Madinah, hidup senang, hidup di rumah yang bagus. Wallahi beliau numpang di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, numpang ya, sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau membangun masjid, kemudian membangun rumah. Antum tahu berapa luas rumah Nabi SAW? Supaya sadar kita berada di nikmat yang tidak dirasakan oleh Nabi kita SAW ketika di dunia. Rumah Nabi kira-kira hanya 5 kali 5 luas. 5 kali 5. Sekarang kamar kita 5 kali 5. Ruangan tamu kita 5 kali 5. Sebagian orang kalau rumahnya kecil merasa susah hidup, kau syukuri nikmat yang Allah berikan. Rumahmu mungkin jauh lebih bagus daripada rumah Rasulullah SAW. Nabi tidur di sana. Alasnya tikar sallallahu alaihi wasallam. Beliau kalau bangun tidur itu punggungnya itu bergaris-garis, ada bekas tikar. Sedangkan kita tidur di atas ranjang yang empuk dengan AC dan tidak bersyukur kepada Allah. Tidak mau mengikuti Rasulullah SAW. Apa yang kau cari dalam kehidupan ini? Syahadatmu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Lalu kenapa kau tidak mengikuti Nabi alaihissalatu wassalam? Setelah tinggal di Madinah, terjadi peperangan pertama, perang Badar. 313 melawan 1000 orang. Kau tahu apa doa Nabi ketika perang itu? Malam hari, ketika para sahabat tidur, Nabi alaihissalatu wassalam bermunajat kepada Allah. Beliau angkat tangan memohon kepada Allah. Buat siapa? Buat kita. Ketika peperangan berkecamuk, beliau berdoa minta agar Allah menurunkan kemenangan buat umat Islam. Sampai selendangnya jatuh. Abu Bakar di belakangnya mengembalikan selendang itu. Beliau mengatakan, Allahumma anjiz wa'daka alladhi wa'adta. Allahumma wa'daka alladhi wa'adta. Ya Allah, janjimu kepadaku ya Allah. Janjimu kepadaku ya Allah. Allahumma intuhlak hadhihi isam. Ya Allah, kalau mereka ini terbunuh hari ini, binasa mereka, kau tidak akan lagi disembah di muka bumi ini ya Allah. Turunkan pertolongan-Mu ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kemenangan. Ketika perang Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka. Beliau sempat pingsan. Beliau berjuang buat siapa? Buat kita jemaah. Lanjut ke perang Khandaq, lanjut ke Fathu Makkah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah, beliau masuk ke kota Mekah setelah 8 tahun diusir. Beliau naik ontanya, beliau masuk bukan sebagai orang yang umroh, bukan. Beliau masuk sebagai penguasa baru untuk kota Mekah. Beliau naik ontanya sambil menundukkan jenggotnya itu mengenai dada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau sambil membaca firman Allah, Inna fatahna laka fatham mubina. Beliau tawadhu mendapatkan nikmat kemenangan dari Allah Jalla Jalaluh. Dikumpulkan penduduk Mekah yang pernah menyakiti Nabi kita alaihi salatu wassalam, yang pernah membunuh para sahabat, yang pernah membantai Sumayyah. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam kepada penduduk Mekah? Idhabu fa antum tulaqa. Kalian silahkan pergi semuanya. Kalian semua aku bebaskan. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah berkorban. Satu korban dia potong untuk dia dan keluarganya. Yang satu, Allahumma hadza anni wa an ummati sallallahu alaihi wasallam. Ini buat aku dan buat umatku alaihi salatu wassalam. Dan akhirnya pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Rasulullah SAW menghembuskan nafasnya yang terakhir. Beliau mengangkat tangannya, Allahumma fir rafiqil a'la, Allahumma fir rafiqil a'la. Akhirnya beliau meninggalkan kita. Dan beliau berpesan sebelum meninggal. Apa pesan Nabi SAW kepada kita? Barang siapa yang mendapatkan musibah besar dalam kehidupan ini, falyatadzakkar musibatahu bi. Hendaklah dia ingat dengan musibahnya ditinggal mati oleh Nabi SAW. Jadi kalau ada yang merasa ditinggal mati anaknya tercinta, suaminya tercinta, orang tua tercinta, kau ingat bagaimana kondisi umat ketika ditinggal mati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik cerita, ketika itu kota Madinah gelap gulita. Sampai sebagian tidak bisa melihat tangannya sendiri. Karena hati mereka gelap jemaah. Ditinggal mati oleh manusia termulia yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini. Jemaah rahimakumullah. Itu sedikit perjuangan Nabi SAW. Kau perlu membaca perjalanan hidup Nabi SAW agar kau tambah cinta
Dan kecintaan bukan hanya di lisan belaka, tapi kecintaan itu dibuktikan dengan jiwa dan raga. Kau hidupkan syariat Nabi, kau laksanakan sunnah-sunnah Nabi, kau ajak orang untuk mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga memotivasi kita untuk ikhlas beramal karena Allah Jalla Jalaluhu, dan semoga semua yang hadir di tempat ini dikumpulkan kembali di surga Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.